Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan kecerahan di kesempatan ini Mbah Sempreng hadir ditemanin oleh Bapak NHS. Beliau adalah Ketua Bawaslu RI di tahun 2008 sampai 2011. Juga sebagai anggota DKPP RI di tahun 2012 sampai 2000 berapa ya Pak ya? 2017. Oh iya. Dan juga Ketua Bawaslu Jawa Tengah. Selamat siang Bapak. Siang, Mbah Cempreng. Yes. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah pangestunya. Ya ini kok namanya kok NHS ini. Mbah Sempreng penasaran singkatan aduh gimana? Ya, nama saya asli itu Bapak. Nur Hidayat Sardini. Kalau mau lengkapnya ya, tapi ini di kampus saja ya. Yes. Dr. Nur Hidayat Sardini SOS MSI. Wow. Nah, saking akrabnya, karena terlalu panjang ya Mbak Cempreng. Lalu cukup disingkat saja NHS. NHS, gitu, yes. Gitu ya. Oke. Thank you. Oke, Bapak. Ini Mbah Sempreng, wah sangat berterima kasih sekali karena Bapak menyelokkan waktu. Wah, ini Mbah Sempreng mau tanya-tanya tentang Bawaslu, Bapak. Oke. Orang nomor 1 di RI pada tahun itu. Pernah. Yes. Sekarang sudah pensiun semua. Wah. Jadi saya Yes. purna tugas itu, Mbak Cempreng. Yuk. Itu sejak tahun 2017 ya. Yang terakhir posisi sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Iya, Bapak. Republik Indonesia ya, disingkat DKPP RI itu antara tahun 2012 sampai 2017. Yes. Ya, jadi DKPP itu semacam anilah ya, peradilannya penyelenggara pemilu. Jadi kalau ada penyelenggara pemilu yang selingkuh, yang melanggar kode etik lah, itu kemudian urusan kami ya. Iya. Nah sebelum itu 5 tahun sebelumnya saya Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia ya. Iya. Ketua pertama di Republik ini. Dan sebelum itu adalah Panwaslu sebenarnya, yang sekarang disebut sebagai Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Nah dalam penggalan sejarah antara 2003 sampai 2017 itulah semacam karir saya di lembaga penyelenggara pemilu. Wah, RI ya Pak ya? RI ya, kebanyakan memang di RI, tapi di Jawa Tengah ya Ketua Panwaslu ya, yang sekarang disebut Bawaslu di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ya, memang saya lebih banyak ada di pengawas pemilu ya, karena Bapak. Saya selalu berpikir bahwa pengawas itu saya rasa lebih dinamis ya, karena mengawasi ya, daripada diawasi. Kalau KPU kan diawasi. Kalau Bawaslu, jajaran Bawaslu itu mengawasi gitu. Nah, mengawasi pemilu dan memang itu lebih banyak urusan sampah pemilu lah ya, yang paling tidak enak. Iya. Tapi justru itu tantangannya dan memang Bapak. Saya secara pribadi dan kelima anggota pada waktu itu merintis ya lembaga yang sebelumnya formatnya berbeda, ialah Bawaslu ya. Jadi Bawaslu seperti dalam kondisi sekarang memang satu di antaranya disumbang oleh kerja keras kami pada waktu itu. Oh gitu. Kami yang dimaksud adalah ketua dan anggota Bawaslu ya. Tentu saya tidak sendiri karena ada kolega. Cuma hanya karena memang ketua ya ada konsekuensi. Gitu lebih banyak, harus lebih ngopeni gitu ya. Iya Bapak. Dan itulah dulu Bawaslu provinsi itu tidak Bawaslu provinsi apalagi kabupaten kota tidak permanen seperti sekarang. Tetapi berkat perjuangan kami pada waktu itu ya, terutama antara 2008 sampai dengan 2012, lalu 2012 hingga pemilu tahun 2014 dan 2017. Maka kemudian dipermanenkan seperti dalam posisi sekarang. Tentu ini kan berkat kerja keras jajaran
pengawas pemilu se-Indonesia Oh ya. gitu Pak. Iya ya. Kalau di level Bawaslu kan tinggal ngomandani gitu ya. Itulah. Wah semangat sekali Bapak menerangkan dari level-level tadi. Iya, Dari tadi. Oh Mbah Sempreng, dalam pikiran Mbah Sempreng tadi Bapak menyebutkan bahwa ada perselingkuhan dalam politik. Wah ini maksudnya gimana Pak? Apa ada sanksi-sanksi tertentu dalam melakukan politik itu Pak? Ya itu di Iya. DKPP ya. Iya Pak. DKPP ini kan semacam bukan semacam, memang mekanisme peradilan di dalam penyelenggaraan pemilu gitu. Jadi kalau ada anggota KPU, anggota Bawaslu se-Indonesia yang ada dugaan kuat gitu ya, tentu gitu dengan bukti, lalu dilaporkan ke DKPP. Nah DKPP nanti akan menyidangkannya. Nah untuk membuktikan apakah tuduhan itu benar atau enggak. Nah macam-macamnya itu ya, ada yang memanipulasi suara, memanipulasi itu menggelembungkan suara atau mengurangi suara gitu ya. Lalu penyelenggara pemilu itu apakah misalnya menerima uang, suap sogoan, termasuk ya itu tadi selingkuh tadi itu yang merusak citra gitu ya dari suatu demokrasi ya Pak ya. Itu yang kemudian disidangkan. Nah, kalau terbukti ya sanksi sampai diberhentikan. Gitu. Ya, pecat ya. Pecat. Tapi tidak hanya pecat, ada juga sanksi yang bisa teguran tertulis gitu ya. Ada juga direhabilitasi bahkan. Kalau tidak terbukti ya direhabilitasi, dan sebagian besar direhabilitasi gitu. Pengalaman saya sebagai satu dari 7 anggota DKPP itu antara 2012-2017 ini pernah itu memberhentikan 437 ya anggota KPU Bawaslu se-Indonesia yang memang terbukti melanggar kode etik istilahnya, kode etik penyelenggara pemilu. Dan ya udahlah, wassalam gitu ya. Karena mereka wassalam tidak benar gitu ya. Iya Bapak. Oke, ini Bapak. Masalah sekarang adalah adanya pandemi Pak. Untuk masalah politik atau masalah nanti pilkada itu apa mengganggu atau tidak Pak? Bagaimana Bapak menyikapi dengan salah ini? Salah satu ini Pak. Kan KPU sudah menetapkan ya antara maju mundur akhirnya sekarang sudah ditetapkan tanggal 9 Desember ya 2020. Itu adalah hari hanya hari pencoblosannya. Benar Bapak. Pilkada 2020 ini yang itu digelar di Mbak Sempreng di 270 kabupaten kota dan provinsi. 270 yang menggelar pilkada di tahun ini. Nah, lalu kan ini problem ya, karena tentu kan namanya hari H itu puncak ya dari penyelenggaraan pilkadanya itu tadi, termasuk pemilu gitu ya. Lalu kan harus dihitung mundur misalnya 6 bulan sebelumnya. Karena kan posisi terakhir pada waktu kan bulan Maret April tempo hari kan sebenarnya sudah berlangsung. Tetapi kan karena pandemi ini kemudian dihentikan tahapan-tahapannya. Nah ini mengulang sedikit, walaupun tidak mengulang seluruhnya dari awal ya. Posisinya itu ya menyelesaikan persoalan daftar pemilih, lalu pencalonan baik calon perseorangan maupun pencalonan melalui partai politik gitu ya. Itu kan dihitung itu untuk menjadi seorang calon kepala daerah itu. Bapak. Lalu ini ya sebentar lagi kampanye gitu ya. Nah itu ditarik ke sini, itu jatuhnya KPU sudah menetapkan tanggal 15 Juni 2020 ini. Nah sampailah nanti ke sana, dan saya kira memang jujur saja saya yang sebenarnya agak keberatan dengan pilkada dilakukan di tengah-tengah pandemi gini ya. Karena resikonya besar sekali Mbak Sempreng. Pertama mentalitas masyarakat kita, budaya kita tidak mengarah pada disiplin ya.
Lalu kita ini kan suka-suka saja ya, tidak disiplin dalam memakai masker gitu ya. Iya. Saya kalau nggak wawancara ini pasti pakai masker, Pak. Kalau Ya ada- memang sebagai protokol Iya, kesehatan. kalau Ya. ente kan maskernya Wah, sudah ini ada ya, sudah. sudah ada masker. Alami Nah, Bapak. oke. Nah, kemudian Ya. kontak-kontak Kontak. ya, Wah, kita jaga jarak. Ya, jaga jarak antar orang ini kan Iya, ya benar. tahu sendirilah. Sedangkan budaya Andre saja kita ini kan suka longgar ya, Iya, kadang-kadang iya, terlalu iya. longgar. Itu. Nah, nanti pada saat kampanye misalnya, Yuk. walaupun kampanye sekarang tidak segencar dulu ya, yang iya, memerlukan konsentrasi massa gitu ya, karena akan lebih banyak diarahkan pada kampanye media begini gitu ya. Maka memang itu bisa diantisipasi gitu ya. Berarti besok nggak boleh kita pakai bendera jalan sana jalan sini itu gimana Pak? nggak ada karena memang Lagi pandemi akan ya? diarahkan sepenuhnya pada metode kampanye Iya. seperti ini. Saya setuju itu ya. Tetapi kan kru-kru macam begini kan juga diperlukan. Pasti. Ya kan? Karena ada kepanitiaan dan Pembahasan. seterusnya Iya. di studio dan segala macam. Nah itu kan bisa berpotensi, itu kan potensi ya. Yes. Potensi itu agak serius gitu ya. Karena kalau kita lihat riwayat dari penyakit-penyakit ini kan Waduh. ya dalam proses-proses seperti itu yang ringan, yang sekali kontak gitu ya. Tetapi memang karena sudah diputuskan ya maka harus ada antisipasi gitu ya. Nah, saya ingin cerita aja Mbak Iya Sempreng Bapak, ya. iya. Apakah bagaimana ini bisa diantisipasi kan? Di dunia ini Yes. pernah ada pemilu ya. Betul. Di musim pandemi Iya ini. Bapak. Di dua negara yang paling sukses dan yang tidak terlalu sukses. Yang pertama di Korea Selatan. Korea Selatan. Korea Selatan ini sekitar April ya, pertengahan April kemarin itu ya, Pak, ya? menggelar pemilu nasional, pileknya lah gitu ya. Itu di musim pandemi ini. Oh. Tetapi memang Mbah Cempreng harus tahu bahwa namanya rakyat Korea ini kan disiplinnya tinggi, Wah, benar. sangat tinggi ya. Bahkan Jepang aja kan kalah ya, apalagi Cina gitu, apalagi kita. Nah itu proses pada hari pemilu itu semua orang harus pakai masker. Gitu ya. Ya, petugasnya harus pakai masker. Masker. Bahkan pakai APD, alat pelindung diri itu. Iya. Lalu di situ disediakan, jadi begini, Tempat antrean panjang itu benar. 1 meter gitu ya, 1,5 meter sampai 1 meter, 1,5 meter gitu ya. Lalu antrean memang agak mengular panjang gitu. Gitu. Nah kemudian sebelum masuk ke TPS, Yes. itu kan ada petugas tuh. Hmm. Nah petugasnya di situ ada tempat untuk cuci tangan, gitu. hand sanitizer gitu ya. Yes. Lalu kemudian dia dikasih ini sarung tangan plastik. Gitu. Ya, kemudian dikasih ya biasa itulah. Kemudian dia masuk. Nah dokumennya nanti juga di scan dengan cara disterilisasi. TPS-nya, bilik suaranya dan segala macam ya. Iya. Saya pelajari juga pada waktu itu, lalu kemudian keluar gitu ya. Lalu gitu. cuci tangan lagi dan seterusnya. Petugasnya pakai APD betul ya. Gitu. Dan akhirnya pilkada yang memerlukan ini kontak banyak orang ini Bener. bisa dicegah dari kemungkinan meningkatnya gitu ya angka Gitu. angka terpapar gitu ya. Nah itu yang kemudian sukses. Dan itu bisa jadi contoh. Lalu Korea Selatan ini agak percaya diri, lalu melonggarkan ya PSSB-nya ini. Yo. Lalu malah kemudian setelah pemilu meningkat. Tapi bukan karena pemilunya, tapi ya karena ini keadaan yang memang Benar-benar pandemi itu lalu kemudian karena merasa sudah menurun angkanya 1 bulan kemudian gitu kemudian malah meningkat. Nah itu di Korea ya Mbak Cempreng. Nah ada contoh lain di Amerika Serikat ya. Di Amerika Serikat itu pemilu di sana itu kan ada juga namanya pemilu eliminasi gitu ya atau pemilu yang internal partai gitu. ya di
beberapa negara bagian itu menggelar apa yang namanya Super Tuesday ya. Oh, Super Tuesday. Nah, itu kemudian mereka menggelar itu, lalu kemudian memilih, ini Partai Demokrat ya, Yes. memilih Joe Biden. Joe Biden itu calon presiden dari Demokrat, Yes. yang kelak nanti di bulan November akan berhadapan dengan Trump yang menjadi calon dari petahana ya, Republikan. Iya, Pak. 6 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu saya ada di Amerika itu, Gitu. melihat Trump akhirnya juga jadi itu. Nah, di sana pemilu internal ini sangat longgar. Gitu. Kontak-kontak pada waktu kampanye manual biasa. Terus hasilnya gimana, Hasilnya ya melonjak. Melonjak. Oh, gitu. Nah, saya kira memang bukan di pemilunya ya. Iya. Bukan juga di pilkadanya lah. Tetapi pemilu itu menciptakan konsentrasi massa. Gitu. Ya, terutama di hari H pemungutan Iya. suara itu, hari pencoblosan. Iya. Yang saya rasa ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Oh, iya, iya, Nah, Pak. saya sih berharap ya. Iya. Ya, Mbak Ini Cempreng. sebagai gimana ya, Pak? Ya, sebagai nantinya senior Bapak di kemudian hari, monggo Bapak dikasih nasihat atau gimana, Oh, ya, itu atau dia. masukan-masukan yang lebih Ya, pas, tepat sasaran gitu, Pak. ini kan menyangkut nyawa ya, Iya. keselamatan. Sekeping nyawa itu kan tidak bisa tergantikan. Yes. Satu sedikit pun juga tidak bisa digantikan. Dan kalau seluruhnya bisa dijamin, saya berdoa saja mudah-mudahan begitu ya. Tetapi antisipasi kan wajib ya. Iya, Nah, memang harus diidentifikasi gitu ya. Mana-mana yang memerlukan massa ya, jumlah banyak orang ya, terutama hari H. Iya. Karena itulah KPU harus minta anggaran tambahan itu dari pemerintah daerah untuk kemudian beli perlengkapan tertentu. Iya. Ya, sarung tangan yang dalam bentuk plastik sekali pakai. Benar. Lalu APD, alat pelindung diri, terutama buat KPPS. Oh, benar. Jangan sampai peristiwa pemilu 2019 terjadi kan. Begitu banyak orang meninggal, petugas-petugas kita di lapangan. Ya sudahlah, kasihan gitu ya. Orang sudah gajinya kecil, honorarium kecil, tapi kemudian tertimpa. Nah, jangan sampai ini juga jadi pintu masuk untuk adanya permasalahan lain seperti ini yang seluruhnya akan merugikan kita. Iya, Bapak NHS. Yap. Matur suwun banget. Sami-sami. Pencerahannya di kesempatan ini. Oke, Mbak sami-sami. Cempreng sudah diperbolehkan untuk mengorek-ngorek alias mencari ilmu dari Bapak. Ini bisa tonggo teparo sanak keluarga yang ada di rumah bisa tahu apa toh Baswaslu. Bapak. Yap. Matur suwun. Sami-sami. Mbak Cempreng mau undur diri dulu. Monggo, Terima kasih. Tetap Silakan. like, komen, subscribe, dan share ya. Sip. Cempreng Production. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.